Oke, ketemu lagi dengan saya Mas Medok. Di sini saya mengunjungi salah satu kebun milik Bapak Khairul Anam. Bapak Khairul Anam ini adalah salah satu Dewan Pertimbangan P3N Petani Penggiat Orang Nusantara. Demikian. Nah, lahan ini adalah lahan uji coba atau lahan penelitian dari berbagai bibit porang. Ada cabutan, ada bibit, ada juga kata atau ekor kuda juga ada. Seperti apa penuturan beliau? Baiklah, mari kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Beliau ada di lahan sebelah. Selamat menyaksikan. Selamat sore Om. Selamat sore, terima kasih Pak Hans Gimbal. Oke Om, ini saya mau nanya-nanya. Iya silakan. Ini kok besar kecil subur semua, maksudnya nggak bareng, itu kenapa ya? Iya. Baik, terima kasih ya. Jadi memang ini adalah demplot. Kita melakukan demplot penanaman porang ini ya 2000 meter ya. 2000 meter aja. Di sini lengkap di sini. Kita ada tanam bibit cabutan, ada sebelah sana cabutan ya. Ada lagi juga kita tanam biji bunga juga ada. Kita tanam ekor kuda. Tadi yang baru dan syuting itu ekor kuda. Ada juga tanam kita tanduk. Nah, seperti yang di depan Bapak Ibu semuanya ya. Ini kita tanam dari tanduk. Orang sering mengatakan kalau bibit porang itu yang kuncup itu atau tanduk ya. Jadi ini lahan kita yang di Kalisoro ya, di Kalisoro ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, saya Khairul Anam ya. Saya punya perkumpulan. Perkumpulannya adalah Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara, dan saya duduk di Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat ya, yang anggotanya udah luar biasa seluruh Indonesia, 33 provinsi, dan saya juga tanam di sini. Ada 3 tempat di sini Pak Han ya. Ada 3 tempat di sini, dan salah satunya lahan yang kita berikan demplot untuk penelitian ada di sini ya. Ini bisa dilihat sendiri. Ini semuanya dari bibit kuncup atau bibit ekor kuda. Kita tanam akhir Desember. Ternyata bibit kuncup kalau kita rawat dengan baik, Pak Han, bisa juga menghasilkan yang istimewa ya dari bibit kuncup. Yang cabutan juga ada ini Om? Yang cabutan ada, kita cabutan paling ujung sana. Ada paling ujung sana juga ada yang cabutan ya. Macam-macam sih bibitnya. Memang saya sengaja seperti itu ya. Nanti untuk penelitian saya memang di sini nih, lahan ini, sehingga saya akan bisa menentukan nanti ke depannya apa yang harus saya kerjakan tentang budidaya porang ini. Bapak Ibu semuanya, saya pribadi ya, ini saya pribadi nyampaikan ke Bapak Ibu semuanya, khususnya pemula, apabila ingin menanam porang, maka saya pribadi merekomendasikan untuk Bapak Ibu semuanya tanamlah dari bibit kata aja ya. Bibit kata itu ya seperti ini. Nah, pentol-pentol ini ya. Ada katanya ini. Bibit kata ya. Tapi yang sudah dorman sempurna Pak Hans, yang sudah ripah. Atau kita bisa juga gunakan bibit umbi yang juga sudah dorman sempurna. Usahakan bibit itu yang berasal dari daerah Bapak Ibu semuanya. Gak usah yang jauh-jauh. Utamakan dulu kita cari bibit itu yang di daerah kita aja, karena di daerah kita itu udah terbukti bibit itu udah ada penyesuaian terhadap alam lingkungan yang ada di situ, seperti itu. Jadi kata dan yang sudah dorman maksimal dari daerah itu sendiri, dan yang kedua adalah bibit umbi yang sudah dorman juga dari selalu dinanti, jarimu mengisi hari. Mas Mado, walaupun bicaramu
pertanyaan Om. Kadang saya kan juga menanam nih, walaupun sebenarnya sedikit. Itu saya ngajak teman-teman itu, mereka menanyakan bibitnya dapat dari mana. Apakah P3N bisa menyediakan misalnya untuk kerjasama, dalam bentuk kerjasama seperti apa? Bisa dijelaskan Om? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk P3N sendiri ya, khususnya ya di Gunung Kidul ya, itu kita memang untuk pertama kali dulu awal 2020 kita sangat susah Bapak Ibu semuanya untuk mengajak petani itu bisa budidaya porang, sangat susah sekali. Tapi kita bergerak di situ, kita dulu siapkan bibit itu 1,3 ton bibit katak seperti ini. Kita bagikan ke masyarakat yang ada di Gunung Kidul, petani-petani kecil, sehingga mereka bisa tanam karena bibitnya yang mahal. Tapi dengan kita bantu, maka mereka bisa bertani, bisa bermitra. Ada 3 konsep yang kita kerjakan di Gunung Kidul. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah Green Bank, dan yang ketiga adalah Green Bank Plus. Ada sesuatu macam-macam itu. Dan dengan seperti itu masyarakat sangat-sangat terbantu sekali. Dan sekarang khusus di Gunung Kidul yang tanam porang baru tahun 2020 kemarin ya, itu lebih dari 1.000 orang. Terima kasih ya, semoga semakin banyak petani bisa sejahtera dengan kita bisa tanam porang. Kita manfaatkan lahan di sekitar kita ya, di sekeliling rumah kita dan lahan-lahan yang tidak produktif. Dan juga silakan aja Bapak Ibu semuanya, seandainya mampu juga ada keinginan untuk melakukan budidaya porang ini secara intensif atau modern, monggo, itu pilihan ada di Bapak Ibu. Mas Medok, semua orang memanggil Apa namanya tadi? Bentuk kerjasama tadi. Oke, terima kasih. Lanjut aja sedikit ya. Untuk kemitraan yang kita bagi itu dengan tim kita ada 1,3 tonan bibit katak. Itu secara garis besarnya petani kita bagikan bibit, tapi juga kita siapkan 3 reaktor POC yang ada di Gunung Kidul ya. Dan pembagiannya sebenarnya berpihak ke petani kita. Petani dapat 70% dan kita dapat 30%. Kerjasama itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Kita antarkan petani selama 5 tahun itu sejahtera. Itu kemitraan Bapak Ibu semuanya. Ada juga namanya Green Bank, itu 33.000 bibit kita bagikan ke petani. Selama 2 tahun petani kita pertama-tama kita kasihkan bibit gratis ya, kebanyakan bibit polybag ada 22.000 dan sisanya adalah bibit pada saat itu bibit katak. Itu petani setelah 2 tahun yang akan dihasilkan yang pertama umbi produksi, umbi bibit dan katak. Umbi produksi 100% itu untuk petani. Umbi bibit itu nanti akan 50% untuk petani dan 50% kita kelola tim kita, dan yang kataknya 50% petani dan 50% itu nanti digulirkan lagi ke petani yang lainnya. Kalau yang Green Bank Plus itu kita ada sewa lahan di petani. Kita sewa lahannya sesuai dengan sewa di situ berapa. Mereka kerja di lahan itu semuanya biaya dari kita dan mereka akan mendapatkan gaji sesuai dengan upah harian kerja di daerah itu. Dan pada saat panennya nanti dari keuntungannya petani itu mendapatkan 20% dan kita dapat 80%. Udah petani disewa lahannya, kerja udah kita kasih, dan masih dari keuntungan nanti kalau ada keuntungan setelah hasil panen petani dapat 20%. Nah, 3 hal itu kita kerjakan. P3N kerjakan di Gunung Kidul. jadi solusi. Kau padaku, Mas Medok. Apakah hasilnya atau panennya dibeli P3N? Terus kedepannya konsep P3N mau seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk penjualan ya, ini pasti yang petani baru itu yang mau nanam pasti akan bertanya itu, ini jual kemana? Ya kalau kita mau berpikirnya global, sekarang pabrik mungkin ada 30 pabrik di Indonesia ini. Tapi P3N sendiri kalau binaan kita khusus ya kita jual. Kita udah bentuk koperasi, masing-masing koperasi itu yang mengelola untuk membeli
hasil dari pertanian, petani harus hasil dari porang yang dihasilkan oleh petani dengan harga wajar, harga umum, harga pasaran. Nah, seperti itu. Dan konsep kedepannya memang kita bentuk koperasi ini dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Ya, seperti itu di naungan koperasi. Jadi koperasi benar-benar kita nanti akan kuat di situ melindungi petani. Dan kedepannya kita akan mendirikan pabrik sendiri. Karena pasar domestik untuk porang luar biasa. Selama ini oksalat dan kalsium oksalat dan glukomanan itu sendiri selama ini kita impor, kasihan sekali, padahal bahan bakunya itu ada di Indonesia. Bahan bakunya ada di Indonesia. Nanti makanya kita harus ciptakan pabrik sendiri yang bisa memproduksi hasil itu semuanya, yang akhirnya kebutuhan domestik Indonesia bisa terpenuhi, dan lebih-lebih kita juga bisa mengekspor hasil yang kita hasilkan tadi dengan kita menguasai dari hulu sampai hilir. P3N sudah bergerak ke situ. Semoga doa dari Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa bergerak bersama untuk kesejahteraan petani, ya, kesejahteraan kita bersama, ya. Karena konsep dari P3N adalah petani adalah raja. Terima kasih. Oke Om, terima kasih. Oke, makasih Pak An, makasih. Yuk. Oke, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Khairul Anam. Mudah-mudahan petani Indonesia makin makmur. Terima kasih. Semua orang memanggil Mas Mado, hadirmu selalu dinanti, jarimu mengisi hari. Mas Mado, walaupun bicara